Kalau hari ini umur kamu 20-30 tahun, ada satu hal yang jarang orang bilang ke kamu. Ini bukan soal cari gaji yang besar, bukan juga soal cepat kaya, tapi ini tentang bagaimana kamu memperlakukan uang pertama dalam hidupmu. Karena di usia inilah, kesalahan kecil seringkali terasa biasa saja, tapi dampaknya bisa terasa seumur hidup. Banyak banget dari kita yang berpikir, nanti saja deh ngatur uangnya. Sekarang nikmatin dulu hasilnya. Kita merasa masa muda itu untuk bersenang-senang, untuk mengejar pengalaman, dan uang akan selalu bisa dicari lagi. Tapi, ada sebuah kebenaran yang sering terlewatkan. Usia 20-an hingga 30-an itu bukan masa panen, tapi masa latihan. Ini adalah fase di mana kita membangun fondasi untuk sisa hidup kita. Di fase ini, uang bukan cuma soal jumlahnya, tapi soal kebiasaan yang kita bentuk dalam mengelolanya. Coba pikir deh, kalau sekarang kita belum bisa mengatur sedikit uang yang kita punya, bagaimana mungkin di masa depan kita bisa dipercaya untuk mengatur uang yang jauh lebih banyak? Kebiasaan buruk yang dibangun saat uang kita masih sedikit, akan jadi bencana saat uang kita sudah berlimpah. Ini seperti belajar naik sepeda, lebih baik jatuh saat kecepatan rendah, daripada jatuh saat melaju kencang di jalan raya. Jadi, anggaplah setiap gaji yang masuk sebagai kesempatan untuk berlatih, untuk mengasah disiplin, dan untuk membangun karakter finansial yang kuat. Lalu, apa langkah pertama yang harus dilakukan dengan uang di usia ini? Mungkin kamu berpikir jawabannya adalah investasi saham, reksadana, atau mungkin kripto yang lagi ramai. Sebenarnya, bukan itu. Hal paling fundamental dan paling penting di usia ini, bukanlah mencari instrumen investasi yang rumit, tapi menguasai arus uangmu sendiri. Sederhana, tapi sangat sulit dilakukan. Ada 3 hal dasar yang perlu kamu kuasai. Pertama, tahu persis kemana uangmu pergi setiap bulannya. Kamu bisa pakai aplikasi pencatat keuangan, atau buku catatan biasa. Yang penting, kamu punya data yang jelas. Kedua, punya batas pengeluaran yang realistis. Ini bukan berarti kamu harus pelit sama diri sendiri, tapi kamu harus sadar berapa kemampuan belanjamu agar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Ketiga, dan ini yang paling krusial, membiasakan menyisihkan di awal, bukan menyisakan di akhir bulan. Begitu terima gaji, langsung sisihkan sekian persen untuk tabungan atau dana darurat. Jumlahnya tidak perlu besar, sedikit pun tidak apa-apa. Yang terpenting adalah konsistensinya. Membangun kebiasaan ini ibarat membangun otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Menguasai 3 hal ini akan memberimu kendali penuh atas keuanganmu. Sebuah kekuatan yang tidak ternilai di masa depan. Setelah kamu punya kendali atas arus kas, langkah selanjutnya adalah membangun rasa aman, bukan membangun gengsi. Di era media sosial seperti sekarang, tekanan untuk tampil sukses itu besar sekali. Kita lihat main-main liburan ke luar negeri, pakai barang-barang bermerek, makan di tempat-tempat mahal. Rasanya wajar kalau kita juga ingin seperti itu. Tapi sebelum kamu berpikir untuk mengejar gaya hidup mewah, coba pikirkan dulu soal rasa aman. Apa itu rasa aman secara finansial? Jawabannya adalah dana darurat. Dana darurat ini bukan dana untuk liburan dadakan atau beli gadget terbaru. Dana darurat adalah jaring pengamanmu. Uang yang kamu siapkan khusus untuk situasi tak terduga. Misalnya kehilangan pekerjaan, sakit yang butuh biaya besar, atau kebutuhan mendesak lainnya. Satu kejadian tak terduga bisa dengan mudah menghapus semua hasil kerja kerasmu selama bertahan-tahan kalau kamu tidak punya persiapan. Idealnya, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Membangunnya memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi percayalah, tidurmu akan jauh lebih nyenyak saat kamu tahu, kamu punya tameng untuk menghadapi badai kehidupan. Ingat, kekayaan sejati itu bukan apa yang kamu pamerkan, tapi apa yang kamu miliki saat tidak ada siapapun yang melihat. Sekarang, mari kita bicara soal investasi. Investasi terbaik di usia 20-30 tahun itu apa sih? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Bukan saham, bukan kripto, dan bukan juga properti. Investasi terbaik dan terpenting di usia muda adalah investasi pada dirimu sendiri, yaitu skill, kesehatan, dan jaringan pertemanan. Kenapa?
Karena uang bisa datang dan pergi, aset finansial bisa hilang nilainya dalam sekejap. Tapi skill yang kamu kuasai, itu jarang sekali hilang. Kemampuanmu untuk memecahkan masalah, untuk berkomunikasi, untuk belajar hal baru, itulah aset paling berharga. Gunakan uangmu untuk ikut kursus, baca buku, ikut seminar, atau belajar keterampilan baru yang relevan dengan zaman. Selain skill, jangan lupakan kesehatan. Biaya kesehatan itu mahal. Menjaga tubuhmu tetap sehat adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan. Terakhir, bangun jaringan pertemanan yang berkualitas. Kenalan dan teman-temanmu bisa membuka pintu peluang yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kalau kamu dihadapkan pada pilihan, punya kemampuan yang bernilai tinggi, atau sekadar punya gaya hidup yang mahal, pilihlah yang pertama. Karena dengan kemampuan itu, kamu bisa membangun kembali kekayaanmu kapan saja. Tentu saja, dalam perjalanan ini, ada banyak jebakan yang harus kita hindari. Ada 3 kesalahan umum yang sering menjerat anak muda. Pertama, terlalu cepat berutang hanya demi gengsi. Misalnya, mencicil mobil yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, atau menggunakan kartu kredit untuk hal-hal konsumtif yang di luar kemampuan. Utang konsumtif itu seperti pasir hisap. Semakin kamu bergerak, semakin dalam kamu terperosok. Kedua, meremehkan pengeluaran kecil. Kopi setiap hari, langganan aplikasi yang jarang dipakai, jajan-jajan kecil. Kelihatannya sepele, tapi kalau dijumlahkan selama sebulan atau setahun, angkanya bisa sangat besar. Pengeluaran kecil inilah yang sering menjadi kebocoran halus dalam keuangan kita. Ketiga, dan ini yang paling berbahaya, menunda untuk mulai karena merasa, saya kan masih muda. Ini adalah ilusi yang sangat menipu. Waktu adalah asetmu yang paling berharga di usia muda, karena ada kekuatan bunga majemuk yang bekerja untukmu. Semakin cepat kamu mulai, semakin ringan bebanmu di masa depan. Waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dibeli kembali dengan uang sebanyak apapun. Pada akhirnya, mengelola uang di usia 20-30 tahun itu bukan tentang seberapa besar nominal yang kamu habiskan untuk pamer ke orang lain, tapi tentang seberapa bijak kamu menyiapkannya untuk dirimu di masa depan. Tujuannya bukan untuk jadi kaya dalam semalam, tapi supaya kelak kamu punya lebih banyak pilihan dalam hidup. Pilihan untuk mengejar passion tanpa khawatir soal tagihan, pilihan untuk pensiun dengan tenang, atau pilihan untuk membantu orang-orang yang kamu sayangi. Masa depan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibangun bata demi bata dari setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Kalau kamu merasa video ini relevan dan bermanfaat buat kamu, coba tekan tombol like supaya pesannya bisa sampai ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten keuangan lain yang realistis dan membumi. Dan sekarang, saya ingin dengar dari kamu. Coba tulis di kolom komentar, berapa umurmu sekarang? Dan hal finansial apa yang paling ingin kamu perbaiki dalam hidupmu? Mari kita saling belajar dan saling mendukung. Terima kasih sudah menonton.